Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bincang-bincang atau diskusi bersama Ketua Basnas Kabupaten Bengkalis, Ustadz Haji Ali Ambar, LC MPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Apa kabar Ustadz? Sehat? Alhamdulillah. Hari ini kita Ustadz akan berdiskusi ya, Baik. berbincang-bincang seputar zakat ya di Kabupaten Bengkalis. Sebelumnya nih Ustadz, kalau boleh tahu, Ustadz ini lahirnya di mana sih? Saya biografi singkat Ya, lahir di Kelurahan Pergam, Pergam ya, Kecamatan Rupat. Kecamatan Tupak. Ya. Tahunnya Ustadz? Tahun dari tua dah 1974. 1974. Masih muda Ustadz ya? Dari samping. Iya. Kemudian untuk pendidikan Ustadz? Ya, kemudian saya SD-nya di Kelurahan Pergam, Kelurahan Kecamatan Pergam Rupat. ya? Artinya Rupat Island ini adalah kampung saya, Iya. leluhur saya. Cuma asal bapak saya Natuna, rumah saya Bukit Batu. Batu ya? Kemudian tamat SD saya melanjutkan sekolah Pondok Pesantren Darussalam Batu Bersurat, Darussalam. Kecamatan 13 Kota Kampar. Namun kena tergenang PLTA, Oh, PLTA ya. pindah ke Kecamatan Kabun, Kabun ya? Kabupaten Rohul. Rohul. Kan Pak Dr. Hairi Ya, ikut yang kerokan dulu kemarin ya? Ya. Kemudian lanjut S1 ke Al-Azhar, Kairo, S2 di UIN Pekanbaru. Al-Azhar itu beasiswa atau? Ya, beasiswa saya, dapat beasiswa Beasiswa Al-Azhar. ya. Berapa tahun di Al-Azhar Ustaz? Saya lama, Lama ya? lama 7 lebih. Saya pertama kuliah bahasa Arab, Iya. kemudian pindah ke syariah, Iya. kemudian ada juga gagal tak naik kelas itu. Oh, iya. Tapi lanjut aja terus. Iya, iya. Alhamdulillah selesai juga. Kemudian S2-nya di UIN UIN Pekanbaru. Pekanbaru. Baik Ustadz, Ustadz ini kan salah satu komisioner Basnas Ya. Tepatnya Ketua Basnas Kabupaten Bengkalis periode 2017 ya, 2022. Jadi hari ini kan Basnas ini sudah dipandang oleh masyarakat Ustadz. Ya. Kemudian orang yang berzakat juga sudah banyak. Jadi sebelum Ustadz di Basnas ini atau awal masuk ke Basnas, bagaimana keadaan Basnas Kabupaten Bengkalis Ustadz? Ya, dulu namanya Basda. Basda ya? Badan Amil Zakat Daerah. Zakat daerah. Namun regulasinya berubah jadi Basnas. Alhamdulillah pada 2017 itu ya kami berlima dilantik ya pada bulan Februari oleh Bupati kita Pak Amril Mukminin. Iya, iya. Memang kondisi pengumpulan zakat, jadi ada beberapa indikator keberhasilan lembaga filantropi. Iya. Salah satu kan pengumpulan, Iya. kemudian bagaimana pendistribusian dan pendayagunaan, kemudian sejauh mana efektivitas atau tepat sasaran kepada mustahik yang menerima keberhasilan mereka. Jadi waktu itu 2016, 2015 sebelum Basnas ini pengumpulan zakat di Bengkalis itu sangat minim. Kabupaten Bengkalis sangat minim. Berapa tuh? 265 juta. 265 juta ya. Nah, ketika kami dilantik oleh Pak Amril, Bupati ketika itu Ya. bulan Februari, rentang sampai akhir Desember kami sosialisasi ya, penguatan kelembagaan, sosialisasi di Ceruk, kampung-kampung, kantor. Alhamdulillah peningkatan zakat itu naik pengumpulannya. Untuk yang terakhir Ustaz di 2021 itu berapa? Kalau 2021 kami terhimpun kemarin sampai 4 miliar. Tahun 2021 sampai 4 miliar. Ya. Yang awalnya hanya 265 juta. 65 juta. Nah, ini ada Cukup lumayan ya. ya. Nah, kami ada satu kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri Ya. ya. Ketika 2017-2018 naik yang begitu signifikan, Iya. kami Basnas mendapat nominasi Basnas Award. Mendapat Nominasi, masuk Basnas nominasi. Award. Ya. Pertama
ada 2 kategori. Ya. Nah, yang alhamdulillah pertama kategori pertumbuhan pengumpulan terbaik. Pertumbuhan Pengumpulan terbaik. Nah, Yang kedua itu dari 415 kabupaten kota. 415 kabupaten kota ya. 415. Kemudian pelaporan keuangan terbaik. Pelaporan keuangan terbaik. Masih nominasi. Dari Saya 415 juga tadi. Iya. Iya. Anda saya berangkat ke Jakarta ketika itu Iya, di iya. kantor Kementerian Agama kan. Iya. Tapi Luar ya biasa. nasib tidak berpihak kepada kita waktu itu, Iya, kita iya. tidak jadi pemenang. Tapi masuk nominasi dari ratusan kabupaten kota itu sudah bersyukur. Iya. Lonjakan. Baik pemirsa, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa dikomentari, kemudian ditonton, di like dan di subscribe. Ini Baik, kita lanjutkan ya. Ya baik. Ustadz, jadi semakin hari semakin tahun ya, Ya. Peningkatan orang yang berzakat di Basnas ya. Jadi apa trik ya yang Ustadz lakukan sehingga zakat semakin hari semakin banyak yang berzakat, kemudian muzaki semakin percaya dengan Basnas. Triknya apa itu, Ustadz? Ya begini, kami melihat ada beberapa indikator. Ya, pertama peningkatan pertumbuhan pengumpulan zakat bertambah Ya. di Basnas. Muzakinya juga, artinya Ya. orang berzakat. Ya. Kemudian UPZ, unit pengumpul zakat juga bertambah. Ya. Ada sebetulnya itu trust, kepercayaan. Kepercayaan, Ya. ya. Pertama kita harus amanah. Ya. Ya. Kemudian Ya. transparansi kepada publik, kepada masyarakat. Di samping itu juga kita mensosialisasikan program-program Basnas melalui ini edukasi terhadap masyarakat. Ya. Ya, kesadaran, gemar berzakat, sadar berzakat. Tapi yang membuat tertarik masyarakat itu ya program. Jadi kita ada beberapa program. Ya. Sebelum sampai ke program, Ustaz, Ya. jadi untuk UPZ sendiri, unit pengumpulan zakat yang di SK-nya ditunjuk Ya, oleh Basnas itu Basnas. berapa orang, Ustaz? Ya, jadi gini. Waktu Basda dulu kami tengok di Ya. dokumen-dokumen Ya. hanya 8 UPZ. Hanya 8 UPZ Ya. ya. Sekarang sudah 150-an. 150. Baik yang BUMD ya, Ya. maupun perkantoran, Ya. sekolah dan desa, termasuk berbasis masjid. Memang Ya. belum banyak berbasis masjid. Berarti UPZ itu bisa di kantoran, Ya, kemudian di BUMD, ya. kemudian di masjid-masjid, Sekolah, ya, di desa. sekolah-sekolah, di desa-desa ya. Ya, Itu salah satu yang menyebabkan zakat itu bisa bertambah banyak ya. Ya, artinya kita pemetaan muzaki, kemudian pemetaan UPZ. Iya. Jadi semakin banyak UPZ, semakin banyak zakat akan terima. Kemudian Ustaz, kalau untuk sosialisasi gitu, Ya, kita sosialisasi banyak ya, baik di kecamatan, Ya. di kantor, di desa, ya, sesuai. Jadi kalau saya katakan sesuai kemampuan sama anggaran. Seperti Ya. rentang waktu, rentang kendali yang begitu jauh, tentu kita harus butuh waktu, butuh modal. iya Ustaz. Modal, maksudnya ya transportasi untuk ke sana. Alhamdulillah pemerintah sangat membantu, Iya. mendukung, Iya. ya. Di zaman Pak Amril dan di zaman Bupati kita Bu Kasmani, alhamdulillah support Basnas ini. Bahkan beliau pernah datang ke sini, Iya. mengunjungi. Mengunjungi ya kan? kantor Basnas. Saya ingat betul di bulan puasa. Termasuk Wakil Bupati Mas Mas Bagus, Bagus. Mas Iya. Bagus datang ke sini. Jadi salah satu indikator yang lain yang menyebabkan peningkatan zakat di Basnas Kabupaten Bengkalis adalah adanya dukungan Ustaz, ya, Ya. dari pemerintah. Pemerintah. Dalam hal ini adalah bupati dan wakil bupati serta stakeholder yang lain Ustaz, ya. Tadi Ustaz sempat menyampaikan tentang program-program ya. Jadi apa saja program yang ada di Basnas Kabupaten Bengkalis saat ini, Ustaz? Baik Pak Dr. Heri ya. Ya. Jadi pertama kita ketika bersama komisioner 5 orang kemarin Ya. merumuskan program. Kemudian kita plenokan.
Salah satu program ada namanya Bengkali Sejahtera. Bengkali Sejahtera. Apa itu Bengkali Sejahtera? Bengkali Sejahtera ini adalah stimulus pendapatan zakat ini, pemasukan zakat ini untuk ekonomi masyarakat Kabupaten Bengkalis. Ekonomi masyarakat. Artinya di bidang ekonomi. Contohnya kan? Ya, ada untuk mereka nelayan, ya, pertanian, peternakan, peternakan ya, kemudian usaha kecil menengah, usaha kecil menengah, dan hari ini sudah kita distribusikan program ekonomi kesejahteraan ini Bengkali Sejahtera untuk masyarakat kita di 11 kecamatan. Di 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis. Luar biasa. Dan datanya ada sama kita. Hari ini misalnya ternak, alhamdulillah ada sudah ternaknya berkembang biak, melahirkan. Anak sapi misalnya. Nelayan juga sudah dapat laporan, sudah perbaikan ekonomi mereka. Kemudian usaha kecil juga sudah banyak. Ya. Itu Bengkali Sejahtera. Kemudian yang kedua Ustaz? Ada Bengkali Smart. Bengkali Smart ya? Ya, Bengkali Pintar. Bengkali Smart ini atau Bengkali Pintar ya? Kita pendidikan. Pendidikan. Ada program SKSS, satu keluarga, satu sarjana ya. Kemudian ini lebih kurang sudah 14 mahasiswa yang kita ini beasiswa full. Ya. Kemudian santri binaan Basnas. Lebih kurang 50. 50 santri binaan kita. Baik yang berada di Jawa, Jakarta dan lain-lain ya, di Jogja. Berarti mondok Ustaz ya? Ya, mondok. Memang berbasis pesantren. Mondok berbasis pesantren. Kemudian ada pesantren kita juga. Kita sudah buat pesantren. Memang ini adalah program sinergisitas program Basnas Provinsi dengan Basnas Kabupaten Bengkalis di Kecamatan Rupat Utara, Desa Teluk Ru. Nama pesantrennya Pesantren Al Hidayah Basnas Riau. Tapi kita yang mengelolanya. Alhamdulillah anak yang mendaftar 75 orang. Tahun ini. Tapi nanti kita saring lagi karena fasilitas belum memadai untuk sebanyak itu. Jadi untuk anak-anak yang anak yatim, Pak Dokter ya, itu gratis. Anak yatim yang sekolah di pesantren Basnas yang berada di Rupat gratis. Nah, ini berbasis tahfiz dan resmi ya. Pesantrennya terdaftar di Kemenak. Berarti berbasis tahfiz nanti ada ijazah. Ada ijazah. Jadi kita dua tingkat usto dan tingkat kuliah. Ya. Insyaallah tahun ini tanggal 18 Juli sudah masuk. Artinya nanti setelah tamat berarti dia punya ijazah sekolah umum ya. Iya. Bisa dari MTS bisa ke aliyah atau SMA, dari SMA bisa mau ke kuliah kemana saja. Itu program Bengkali Smart. Kemudian ada Bengkali lagi. Yang ketiga Bengkali Sehat. Bengkali Sehat. Bengkali Sehat ini ya apa? Untuk kesehatan. Untuk kesehatan ya, baik yang banyak kita temukan mereka membayar yang berhutang atau sangkut paut dengan BPJS berhutang, kemudian dibantu Basnas. Kita sudah pernah buat kaki palsu, ya, bantuan alat pendengaran. Untuk berobat kan? Untuk berobat bisa kita yang kalau tidak ditanggung oleh BPJS, yang tidak ditanggung oleh BPJS bisa dibantu oleh Basnas ya. Itu adalah Bengkali Sehat. Kemudian selanjutnya kan Bengkalis Takwa. Bengkalis Takwa ini di bidang dakwah. Dakwah ya. Dakwah kita ada namanya Dai Pesisir Basnas. Dai Pesisir Basnas. Sudah 14 orang. 14 orang. Kita tugaskan di Rupat, di Kecamatan Batin Selapan. Pinggir ada. Bengkalis ada. Dan kita taruh juga kerjasama dengan pengadilan agama. Kita letakkan Dai Pesisir Basnas, sana ada nama Ustaz Mahfud. Kemarin kita dapat laporan tertulis bahwa dari 300 kasus beliau sudah menyelesaikan 14 kasus. 300 kasus, 14 kasus, luar biasa. Artinya gini,
pra pendaftaran. Nah. Jadi makanya ini konselor. Yeah. Konselor, alhamdulillah Pak Dr. Hasanul, Yeah. Dr. Hasan. Yeah. Kita kerjasama dengan pengadilan agama dan kemarin kita dapat laporan secara lisan dari Ustaz Mahfud, pengawas dari RI untuk Yeah. Mahkamah Agung ya. Badila, Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ya. Badan Peradilan Itu Agama. datang ke pengadilan agama memberi apresiasi. Ini Yeah. pertama di Indonesia. Yeah, Ada dai Basnas yang ditugaskan di pengadilan agama. Beliau mengapresiasi bagus. Saya juga baru membaca kemarin di website Yeah. Pengadilan Agama Bengkali bahwa dai pesisir yang ditugaskan Basnas diwawancarai oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung. Luar biasa. Alhamdulillah. Itu adalah program Bengkalis Takwa ya, dengan mengutus dai-dai di wilayah pesisir ya. Baik Salah satunya adalah di Pengadilan Agama sebagai konselor. ya. Berikutnya Ustaz, yang kelima terakhir itu ya. Bengkalis Peduli. Bengkalis Bengkalis Peduli. Peduli ini lebih pada sosial. Misalnya ada kebakaran rumah, Iya, kebakaran banjir, rumah, banjir. ya kan? Bencana lah. Bencana. Memang Kabupaten Bengkalis sangat ini terjadi bencana. Iya. Kita tidak berharap. Berarti Tapi kita program kita ada. sinergisitas dengan pemerintah. Iya. Seperti rumah kebakaran kemarin, banjir kan? Iya. Kita turun cepat. Itu Bengkalis Peduli. Baik pemirsa, itulah program-program yang sudah ditawarkan oleh Basnas. Yang pertama tadi ada Bengkalis Sejahtera, kemudian yang Bengkalis kedua Smart. ada Bengkalis Smart, yang ketiga Bengkalis Sehat, yang keempat Bengkalis Takwa, dan yang kelima adalah Bengkalis Peduli. Itulah program-program yang ditawarkan oleh Basnas Bengkalis kepada para apa namanya? Ada lagi Pak Dokter. Ada lagi. Kita kan gini, Bengkalis Sehat itu termasuk hitan masal. Oh, hitan masal Pak ya? Alhamdulillah sudah 11 kecamatan kita Sudah hitan. 11 kecamatan, 2000 lebih. 2000 lebih yang dihitan anak ya. apa yang kita. Luar biasa ya. Sudah hampir 11 kecamatan, 2000 anak duafa yang dihitan oleh Basnas. Baik pemirsa, mungkin ini diskusi singkat kita bersama Ketua Basnas Haji Ali Ahmad NC. Kemudian apa pesan Ustadz untuk para muzaki atau mustahik? Bismillahirrahmanirrahim kepada para muzaki dimanapun berada melalui YouTube Pak Dr. Khairin. Ya. Kami terima kasih atas Basnas, atas inisiatif Pak Dr. Khairin. Ya. Beliau di samping menjadi dosen juga pengacara, Ya. kemudian jadi YouTuber ya. Amin. Di Kabupaten Bengkalis. Tentu para muzaki kami mendoakan harta bapak-bapak, ibu-ibu yang berzakat, yang percaya kepada Basnas menjadi berkah ya, menjadi berkah selalu. Kemudian Allah redho apa yang mereka lakukan ini. Kemudian tentu kepada mustahik kami berharap gunakan dan manfaatkan ya apa-apa yang didistribusikan, didaya gunakan oleh Basnas. Ini amanah dari Allah dan amanah dari harta orang yang kami kelola. Tentu kita berharap karena gini, fungsi zakat itu ada dua. Pertama untuk manfaat ya, lebih efektivitas dan efisien untuk pelayanan pengelola zakat itu sendiri. Yang kedua, manfaat zakat itu untuk mensejahterakan kehidupan orang-orang Kabupaten Bengkalis, ya, orang-orang susah, kemudian untuk menanggulangi kemiskinan. Nah, itu kita berharap kepada mustahik gunakan sesuai tepat sasaran. Maka kita kan banyak tahap-tahapan. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Mungkin diskusi singkat kita, bincang-bincang singkat kita sampai di sini. Sekali lagi jangan lupa like, kemudian komentar, tonton, subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih Ustaz ya. Oke, Pak Dokter. Ya, oke. Sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.